Nabi naik ke atas mimbar hari Rabu, meninggalnya hari Senin. Man kuntul jalat tulahu zahran, siapa yang pundaknya pernah ku cambuk waktu aku nyambuk kuda, ternyata dia ada di balik kuda, kena pundaknya, dia sakit hati, nggak nuntut balas. Haza zahri, ini pundakku, silakan balas, cambuk. Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang kata-kataku kasar menyinggung perasaannya, waktu aku ngomong dia tersinggung, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, silakan balas. Sahabat semuanya diam, nggak ada. Siapa yang ada uangnya ku pinjam, langsung tegak. Itu menunjukkan pundak bisa dimaafkan, hati bisa dimaafkan, tapi uang susah. Innalaka alayya thalatha darahim, kau punya utang 3 dirham. Kata Nabi kepada Fadal, idfa' ya Fadal, Fadal bayarkan hutang. Cari orangnya. Saya sudah nyari nggak ketemu Pak Ustadz. Waktu saya mau pergi haji takut mati di tanah suci, pesawat meletup meledak. Akhirnya saya cari Pak Ustadz SMP tempat saya makan bakwan dulu, bayar 3 makan 5. Ternyata tanah itu sudah dibangun mall Pak Ustadz. Cari sampai ketemu. Kalau nggak ada juga, hitung berapa angka bakwan. Kau makan bakwannya berapa kali? Libur cuma tanggal merah aja Pak Ustadz. Kau hitunglah berapa harga bakwan itu tahun 80. Jangan tahun 80 1000, sekarang bayar 1000 juga. Inflasi, tak sama nilainya. Hitung menurut harga emas, maka serahkan untuk umat, karena umat ini satu. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Kalau ada ahli warisnya bayarkan, kalau tak ada ahli warisnya serahkan kepada lembaga yang dinikmati masalih ammah, kepentingan umat orang banyak. Bisa serahkan ke yayasan Masjid Jami' Al-Azhar. Kalau bingung tak tahu mau ditransfer kemana, nanti akan dibelikan untuk air sedekah. Jadi setiap 10 menit sekali ada iklannya. Air Masjid Jami' Al-Azhar. Nanti untuk kepentingan umat, ada orang puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait, puasa Ramadan, supaya dinikmati orang banyak. Adapun dosa yang terkait dengan perasaan, saya nggak ada utang Pak Ustadz, terus apa dosamu? Dulu saya janjikan harus menikah dengan dia, ternyata ada yang lebih cantik Pak Ustadz. Maka tentang masalah itu mintalah kepada Allah. Ya Allah, aku ada silap dan salah dengan salah satu dari hambamu. Aku merasa sampai hari ini berdosa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau kau sanggup bacakan Yasin, khatamkan Quran, bacakan Al-Fatihah sebagaimana sudah kita belajari tadi, baik. Ampunkan dosanya, ampunkan dosaku kepadanya. Selesailah usaha kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak dituntut lebih dari kemampuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya, bila salat jenazah dilakukan di masjid setelah salat fardu, mana yang didahulukan, salat ba'diyah apa salat jenazah? Jenazah dipersilakan masuk, kata imam. Untung jenazah itu tak berdiri, diangkatlah, dipikul ke dalam, baru saja salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Saking mau cepatnya imam, masukkan. Jamaah bingung, karena dia menganggap kalau sholat jenazah nanti tidak bisa lagi ba'diyah. Maka tetap boleh ba'diyah setelah sholat jenazah. Begitu dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Ada yang alal faur, mesti segera. Tapi ada yang alat tarakhi, waktunya panjang. Kalau sholat zuhur jam 12, sholat asar jam 12, jam 13, jam 15.30, maka waktunya tarakhi panjang. Itulah maka didahulukan sholat jenazah baru sholat ba'diyah. Habis sholat jenazah, setelah selesai dia sholat ba'diyah, maka hukumnya mubah, boleh. Mana yang alal faur? Jenazah. La tahbisuhu, jangan tahan jenazahnya. Asri'u ila qabrihi, segera. Itulah dalilnya alal faur, segera. Sedangkan sholat ba'diyah bisa ditunda 5-10 menit. Saking ingin cepatnya supaya dia dikuburkan, supaya ketemu dia dengan kebaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di halaman 219 ada pelapak kurma. Pelapak kurma tidak ada. Boleh diganti bunga. Bagaimana kalau diganti bunga? Di halaman 220 biasanya keluarga tidak ikut, padahal dimakan untuk memohon amal. Tidak pertanyaan. Tapi mungkin yang pertanyaan pertama ini. Jadi pelapak kurma di hadis saja kita boleh nggak diganti dengan bunga? Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan. Yang ada dalam ayat itu cuma khamar. Khamar itu anggur diperas, dimasukkan ke botol, disimpan seminggu. Setelah melewati proses fermentasi, muncul zat baru namanya alkohol. Bukan bahasa Arab. Alkohol ini yang disebut dengan khamar. Khamar diambil dari kata khimar. Jadi kalau ada orang yang nakal tapi pernah ngaji, dia pakai sabu-sabu. Pas dipakai sabu ditangkap sama polisi, dibawa ulama. Kenapa kau pakai sabu? Tunjukkan dalilnya dalam Quran dan Sunnah. Mana ada ya ayyuhalladzina amanu jtanibu sabu-sabu? Tidak ada. Lalu dari mana dasar pengharaman sabu-sabu? Qiyas. Qiyas, dasar pengambilan hukum dalam Islam 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. 10. Dari mana dasar pengambilan hukum narkoba, sabu-sabu, pil rohipnol, nipam? Quran tak ada, dalam hadis tak ada, dalam ijma' tak ada, dalam qiyas. Apa arti qiyas? Menyebutkan sesuatu yang belum ada hukumnya, dikiaskan kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya, dengan melihat titik persamaan antara keduanya. Apa yang sudah ada hukumnya? Pelepah korma. Apa yang belum ada hukumnya? Bunga tai ayam. Apa titik persamaan antara keduanya? Sama-sama tanaman hidup. Bagi yang menyetujui qiyas. Kenapa kau tabur tadi bunga? Karena bunga juga adalah bagian tanaman. Kalau pelepah korma sebelum dia kering bertasbih, maka bunga-bunga juga sebelum kering bertasbih. Bagi yang menyetujui qiyas. Bagi yang tidak setuju dengan qiyas, dengan pelepah korma lain pun dia tak setuju. Karena menurut dia yang pelepah korma bertasbih hanya pelepah korma yang dicabut oleh Nabi itu saja. Adapun pelepah korma yang tumbuh di samping Masjid Jami' Al-Azhar tak sama. Karena dia menolak qiyas. Dan itu biasa dalam perbedaan fikih. Orang yang ngerti fikih biasa. Kau setuju silakan, nggak setuju nggak usah buat. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, kenapa panggilan untuk orang meninggal banyak yang tentang? Sering dibilang cukup 3 hari, padahal pihak keluarga tidak merasa terbebani dan malah ingin mengadakan selama 3 hari. Apakah ada dalil yang menunjuk hal ini? Isna'u ta'aman li ali Ja'far li'annahu yusghiluhum. Kalau ada orang meninggal, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Ja'far meninggal, istri anaknya susah. Jangan susahkan lagi dia dengan kedatangan kalian. Masakkan makanan. Hei istri Ja'far, hai anak Ja'far, kalian jangan lagi masak. Ini sudah kami bawakan masakan ayam penyet, lele, tahu goreng tempe. Minumannya Masjid Jami' Al-Azhar. Dia memang setiap 10 menit mesti ada iklan. Begitu aslinya. Jangan sampai orang yang kemalangan itu
sudah jatuh ditimpa tangga diterkam kucing. Maka tradisi nenek moyang kita zaman dulu pun begitu. Di kampung-kampung masih ada. Kalau ada orang meninggal, tetangga sekeliling itu ada yang bawa beras, ada bawa telur ayam. Nanti di dapur itu mereka buat dapur umum. Jadi aslinya jangan menyusahkan. Sekarang beberapa masjid sudah buat, alhamdulillah, diumumkan kepada bapak ibu nanti malam kita akan takziah supaya jangan membawa, jangan repotkan sahibul musibah, maka kita bawakan makanan. Begitu yang sunnah. Adapun orang miskin sampai ngutang bubur kacang hijau karena kedatangan kita ikut berdosa. Adapun anaknya kaya, pulang dari kampung, dari Jakarta ke kampung, kepada jamaah sekalian, ini sudah kita sediakan nasi kotak sebanyak 1000, maka dia mesti pidato dalam 2-3 patah kata. Jangan kalian takut memakan ini karena ini bukan harta warisan yang belum dibagi, ini bukan pulang ngutang, ini memang asli dari anaknya yang sukses di ibu kota. Apa kalian nggak tahu kalau saya ini kaya? Makanlah, makan. Nah, adapun 7 hari dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, dalam sahabat Nabi tak ada, tapi ada dalam tabi'in. Orang yang jumpa sama Nabi namanya sahabat, yang jumpa dengan tabi'in yang jumpa dengan sahabat namanya tabi'in, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha dari kalangan tabi'in, yustahabbu an yutasaddaqa lahu, dianjurkan keluarganya bersedekah makanan untuk orang meninggal itu, karena orang meninggal itu diuji selama 7 hari. Bukan ayat, bukan hadis. Jadi kalau ada orang bersedekah 7 malam untuk yatim, fakir, miskin, dipakainya pendapat tabi'in. Yang setuju ikuti, yang tak setuju tak usah buat. Bukan ulama kaleng-kaleng. Imam Atha ada di dalam nih, saya tak ingat halaman berapa, buka-bukalah nanti dapat lingkar. Oh, ini yang dibilang Ustaz Somad kemarin. Wallahu a'lam bishawab.